Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita memberikan tepuk tangan lebih baik lagi untuk Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya Tuhan memberikan semangat yang baru bagi setiap kita, amin. Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera di pagi hari ini bagi setiap kita. Dan saya percaya kita datang ke rumah Tuhan karena kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita memberikan rasa hormat kepada Tuhan, kita mengagungkan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai di dalam ibadah kita, mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala barata kala bu. Syakara barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala barata kala barata kala basu. Gura barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala barata. Gura barata kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Kau sungguh baik Bapa. Syikila la 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 barata kala barata kala basyakala. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami bisa datang ke rumah-Mu di GBI Pantai Permata. Bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada untuk mengikuti ibadah online. Kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu melingkupi setiap kami. Pada saat kami memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Lawat setiap kami Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Aba. Kami minta ampun Tuhan jikalau kami melakukan kesalahan pelanggaran yang tidak berkenan Tuhan di hadapan-Mu ya Aba. Biarlah oleh kasih setia-Mu perbarui Tuhan setiap kami. Berikan kami Tuhan mengalami pertobatan di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan untuk menjadi yang lebih baik Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang spesial Tuhan bagi kami Tuhan. Dalam ibadah pada pagi hari ini bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersukacita di dalam Tuhan. Kami bisa menari, melompat, memuliakan Engkau. Dan kami percaya pada saat kami memuji, menyembah, memuliakan Engkau, pintu surga terbuka. Malaikat pemuji, penyembah-Mu bersama-sama dengan kami Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Sertai Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir ya Aba. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh darah Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menghibur dan menguatkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kuku pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang reba di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari memberikan senyum yang paling manis untuk kanan dan kiri. Haleluya. Semuanya cantik dan ganteng, amin. Mari kita sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan.
musuh Tuhan akan serahkan. Dan Tuhan akan selamatkan setiap kita, amin. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Lebih lagi katakan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Kalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Saya percaya Allah dahsyat kita akan lebih di lagi. tempat Ayo mari kita kudus-Nya. Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat. Allah dahsyat
Amin. Tuhan Allah kemenangan. Yesus sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa baik? Tuhan Yesus, amin. Dia baik Ayo, bagiku. sama-sama angkat kedua jempol kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and Kanan kiri. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Saya percaya Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Berikan tepuk tangan lebih baik lagi untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita. Sebelum kita persembahan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sungguh baik dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah yang baik. Terima kasih buat pagi hari ini, Roh Kudus, Engkau mengantarkan setiap jemaat-Mu ke tempat ini untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kebaikan-Mu tak berkesudahan ya Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tak berkesudahan dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Gereja-Mu Engkau tambah-tambahkan anugerah-Mu di tempat ini. Kami berdoa dengan 10 tahun gereja-Mu di tempat ini. Tambahkan kasih-Mu, tambahkan anugerah-Mu, tambahkan sukacita, tambahkan damai sejahtera, tambahkan pengharapan kami. Pengharapan kami tidak putus-putus bersama dengan Engkau, sebab upah kami ada bersama dengan Tuhan Yesus. Kekekalan kami ada bersama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapan-Mu mengalir, pujian penyembahan-Mu mengalir di tempat ini. Kami pulang dengan urapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Di dalam hadirat-Mu berkati setiap lumbung-lumbung jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, usaha, bisnis. Berkati keluarga-keluarga, suami, istri, anak-anak. Berkati setiap apa yang dikerjakan, usaha mereka berkati. Apa yang dikerjakan mereka buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya berkat anugerah-Mu mengalir di tempat ini bagi setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami akan memberikan persembahan. Haleluya. Sama memberi semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini bagi setiap kita. Shekira barata kala barata kala basyakarata kala barata kala basyakara barata kala hura barata kala barata
bisa. Rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana
katakan walaupun gunung. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Tegaskan, lebih lagi katakan walaupun gunung tak berpindah. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Menyembah Tuhan, lebih bisa berbahasa roh. Ayo mari kita sama-sama bangun manusia roh kita bersama-sama. Bagi yang belum bisa berbahasa roh, menyembah, memuji, mengatakan Tuhan Yesus kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Kau sungguh baik Tuhan. Yes, Lord. Shikira barata kala barata kala 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 barata kala barata kala bashakira barata kala barata kala bash. Kura bara la 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 barata kala la 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 barata kala bashakala barata kala 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 bu. Shikira barata kala 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 bashe. Shikira barata kala barata kala barata kala barata kala bu. Shaka barata kala bashe. Urala barata kala barata kala la 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 barata kala bu. Tidak mudah Tuhan, gerejamu Tuhan, gede mata permata Tuhan. Ulang tahun Tuhan yang ke-10 Tuhan di hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan berkat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan bagi kami ya Bapa. Ada suka dan duka Tuhan yang kami lewati Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah Bapa yang begitu luar biasa seperti Engkau ya Bapa. Bukan karena hebat dan gagah kami Tuhan, kami berada Tuhan di tempat ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan.
Bila apa yang kami lakukan Tuhan, semua hormat, kemuliaan kami mau kembalikan kepada Engkau ya Bapa. Bila Engkau seterusnya Tuhan berkarya Tuhan di tempat ini Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami perkatakan Tuhan, kami mau tuntaskan Tuhan amanat agung Tuhan di tempat ini Tuhan. Tempat ini Tuhan mengalami penuaian jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan. Di mana Tuhan setiap jiwa-jiwa rindu untuk memuji, menyembah, muliakan Engkau Tuhan. Lakukan kebenaran firman-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Menjadi saksi Kristus Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami perkatakan Tuhan akan memberikan kuasa, Tuhan akan memberikan otoritas bagi kami, Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kami. Terlebih lagi Tuhan akan memberikan kuasa doa bagi setiap kami di tempat ini ya Bapa. Kuatkan iman Tuhan setiap kami Tuhan. Berikan kami Tuhan pengharapan-pengharapan yang baru Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Genggam Tuhan setiap erat Tuhan tangan kami Tuhan. Kami mau berjalan dengan Engkau ya Aba. Shikila barataka basyakara barataka batakara barataka labasyakara takalabu. Takalaba takalabarataka labashikila barataka labarataka labu. Shakara barataka labarataka 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 labashikila barataka labarataka labarataka labu shakila barataka labashi. Shikila barataka labarataka labarataka labashakala barataka labarataka labashikila barataka labu. Yes Lord. Di dalam hadirat Tuhan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat kedua tangan kita, pejamkan mata kita, naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Apapun yang saudara rindu untuk berkata-kata sama Tuhan, bebaskan. Tempat ini adalah tempat untuk kita berdoa dengan Tuhan. Yang hancur hati Tuhan sembuhkan Tuhan. Yang sakit fisik Tuhan akan sembuhkan oleh darah Yesus. Hati Bapa Tuhan, yang sakit Tuhan akan sembuhkan Tuhan. Hati setiap anak-anak Tuhan yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Bila hubungan kami dengan Bapa dipulihkan. Dan di tempat inilah Tuhan, dan saat inilah Tuhan, peluk kami, jamah kami ya Tuhan. Hadir bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Syaka baratakala barataka basyakara baratakala baratakala bashi. Shikila la 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 takala baratakala 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 bu. Kami mau berseru-seru Tuhan kepada Engkau ya Aba. Shiki baratakala 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 basyakala bu. Syakala basyak. Sungguh-sungguh dalam Tuhan. Shikiri Basya.
Bagi Tuhan berbangga kami Tuhan. Shikila la 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 la. Haleluya.
Kau layak Tuhan kami puji sembah Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami perkatakan Tuhan hubungan kami akan semakin erat Tuhan dengan Engkau ya Aba. Matraikan Tuhan setiap kami Tuhan menjadi anak-anak kesayangan-Mu ya Bapa. Perbaharui Tuhan setiap Tuhan hati kami, pola pikir kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan kuasa otoritas bagi setiap kami ya Bapa. Aba, sebentar lagi kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Ya Gembala pembina kami Tuhan Pak Niko Tuhan. Dan kami akan disertai Tuhan dengan perjamuan kudus. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Aba, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Salam semuanya. Wahyu 3 ayat 11 berkata, Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pesan Tuhan yang begitu kuat tentang aku datang segera. Untuk pertama kalinya saya terima tahun 2009. Pada waktu itu saya gemetar, bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan akan lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Tuhan tidak segera menjawab. Sekitar 6 bulan kemudian Tuhan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada waktu aku mencurahkan rohku akan terjadi seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai secara luar biasa. Ayat 28 dan 29. Yang kedua, akan terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Ayat 30 dan 31. Dan yang ketiga, akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya. Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Hari-hari ini Tuhan kembali berbicara kepada saya tentang aku datang segera. Saya merasakan dengan gemetar seperti yang terjadi pada tahun 2009. Saya terus menerus dengan bertalu-talu berkata kepada Tuhan, Tuhan, berilah kepada saya kepekaan lebih lagi untuk mengerti isi hati Tuhan. Tuhan berbicara melalui Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami. Hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya berseru-seru dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama siang dan malam. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, Holy, Holy, Holy. Holy, Holy, Holy. Holy, Holy, Holy. Holy, Holy, Holy. I want to see you. Hari-hari ini Tuhan berbicara melalui pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Pesan Tuhan Yesus kepada kita
Yang pertama, Dia, Tuhan Yesus, adalah yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Karena itu mata kita harus tertuju kepada Dia, mengandalkan Dia, fokus hanya kepada Dia. Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Philadelphia, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku." Kalau kita menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya, maka Tuhan akan berkata kepada kita, "Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun." Pintu yang selama ini tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Mungkin itu pintu pelayanan, pintu pekerjaan, pintu persoalan yang tidak kunjung selesai, dan yang lain-lain. Menyangkal namanya bukan hanya dengan mulut saja, tapi juga dengan perbuatan kita. Kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan iman kita sebagai orang percaya, orang akan bertanya, apakah kita itu pengikut Kristus atau bukan? Ini bisa dikatakan kita menyangkal namanya. Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Philadelphia, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Kalau kita menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan, Tuhan berjanji akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sesuai dengan referensi Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, yang mengatakan mereka yang menjadi pemenang sebelum hari itu tiba akan dilindungi dari hari pencobaan melalui pengangkatan atau rapture. Haleluya! Kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, kita harus percaya bahwa kita sedang menuju hari pencobaan itu. Dan akan terus makin hebat. Orang yang hidup pada saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua pasti mengira bahwa hari pencobaan yang menimpa seluruh dunia seperti yang dimaksudkan kepada jemaat di Philadelphia sedang terjadi. Tetapi nyatanya hari pencobaan itu tidak terjadi. Hal ini dapat diterangkan sebagai berikut. Pada saat Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatangannya dan tanda akhir zaman? Salah satunya Tuhan Yesus menjawab dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Pada zaman itu, Injil diberitakan di seluruh dunia. Pasti tidak masuk akal. Bagaimana untuk melakukannya? Tetapi akhir-akhir ini, terutama setelah COVID-19, penggunaan media sosial begitu meluas, sehingga pemberitaan Injil ke seluruh dunia sangat masuk akal. Mungkin hari-hari ini sudah terjadi. Kita tidak tahu.
Yang jelas, kalau ada pencobaan yang datang ke seluruh dunia seperti yang terjadi saat ini, kita harus percaya ini merupakan permulaan dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Kita juga harus percaya kita akan dilindungi dari pencobaan itu melalui pengangkatan. Tadi dikatakan yang akan ikut dalam pengangkatan adalah mereka yang keluar sebagai pemenang. Mengenai pemenang ini, Tuhan Yesus berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, artinya yang melakukan perintah Tuhan itu, akan masuk surga. Seperti pesan Tuhan Yesus mengenai jemaat di Philadelphia, di mana mereka menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan kedatangannya. Itu juga yang harus kita lakukan supaya menjadi pemenang. Sehingga kita ikut dalam pengangkatan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Hal-hal yang harus kita lakukan supaya menjadi pemenang. Yang pertama, kita harus berjaga-jaga. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus, Alkitab katakan, tentang hari dan saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Akan tetapi, tanda-tanda kedatangannya, Tuhan Yesus sudah memberitahu. Sesuai dengan tanda-tanda kedatangannya, maka waktunya sudah sangat-sangat singkat. Apalagi hari-hari ini Tuhan Yesus berpesan, aku datang segera. Karena itu kita harus berjaga-jaga. Kita harus siap sedia. Karena Tuhan Yesus datang pada saat yang tidak kita duga. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, seperti yang terdapat di dalam Matius 24 ayat 46 dan 47 yang berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya. Menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita harus tetap melakukan tugas-tugas kita seperti dia akan datang 1000 tahun lagi. Tetapi kita berjaga-jaga seperti nanti malam dia datang. Jadi jangan ada yang berpikir Tuhan Yesus akan segera datang. Buat apa saya melakukan tugas dengan sungguh-sungguh? Karena semuanya itu akan ditinggalkan. Itu tidak benar. Lakukan tugas yang diberikan itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga pada waktu dia datang, kita akan mendapat upah. Yang mau katakan amin. Sesuai dengan Matius 24 ayat 48 dengan 51, kita diingatkan agar tidak menjadi hamba yang jahat, yang berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk.
pada saat tuannya datang, pada saat yang tidak disangkanya, maka tuannya akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ini peringatan serius buat orang-orang percaya yang menganggap kedatangan Tuhan masih lama sehingga dia tidak berjaga-jaga. Hidup yang sembrono, hati-hati supaya tidak masuk neraka. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang, adalah jangan terjebak dengan tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup, dan kekhawatiran dunia. Ini akan membuat kita tidak berbuah. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap carang yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Pada saat carang dipotong, dia akan jatuh ke tanah dan menjadi kering. Kemudian akan dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Orang yang tidak berbuah akan dicampakkan ke dalam neraka. Karena itu kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15:8, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak, dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku." Galatia 5:22-23 berkata, "Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Orang yang berbuah akan terus dibersihkan. Perhatikan ini. Agar lebih banyak berbuah. Kita terus akan dikuduskan melalui Roh Kudus, firman Allah, dan juga proses. Kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Hanya murid Tuhan Yesus yang masuk surga. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap hati. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang, adalah kita harus memiliki kasih yang semula. Dalam Wahyu 2 ayat 1-7, Tuhan Yesus memberikan pujian kepada jemaat Efesus. Karena yang pertama, mereka tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa mereka telah menguji yang menyebut dirinya rasul. Tapi tidak demikian. Mereka mendapati orang-orang jahat itu pendusta. Yang kedua, mereka tetap tabah, sabar menderita karena namaku, kata Tuhan Yesus, dan tidak mengenal lelah. Dan yang ketiga, membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga Tuhan Yesus benci. Kalau melihat hal ini, jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa. Meskipun demikian, setelah memberikan pujian, Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Efesus, "Aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu
dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kita harus menggarisbawahi apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa sebaik apapun kita melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kalau tidak didasari oleh kasih yang semula, Tuhan Yesus akan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak, aku akan datang dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Sesuai dengan referensi Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, yang dimaksudkan dengan aku akan mengambil kaki dianmu adalah menolak dan mengeluarkan dari dalam kerajaannya. Dengan perkataan lain, artinya akan masuk neraka. Karena itu kita harus menjaga agar kita selalu dalam kondisi kasih yang semula. Agar kita ikut dalam pengangkatan. Kasih yang semula adalah kasih pada saat kita baru bertobat dan mengalami kelahiran baru. Pada saat itu kita begitu haus akan Tuhan dan firman-Nya. Kita akan banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan banyak membaca Alkitab dan hidup kudus. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang adalah menjadi murid Tuhan Yesus dan memuridkan orang lain. Sesuai dengan Roma 8 ayat 29, goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6, murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tugas utama dari murid Tuhan Yesus tanpa memandang profesinya adalah menjadikan orang lain menjadi murid Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus dan menjadikan orang lain sebagai murid Tuhan Yesus, pasti akan ikut dalam pengangkatan. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa, kita semua harus jadi pemenang. Yang mau katakan amin. Yang mau mari kita angkat tangan kita dan katakan bersama saya bersama-sama. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, taruh tangan saudara di kepala masing-masing. Taruh tangan saudara di kepala masing-masing. Bapak, urapi kami semua ya Aba, urapi kami semua ya Tuhan, urapi. Terima pengurapan Tuhan, terima, jadi pemenang. Ku merindukanmu,
kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kamu semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau berkati, Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau tegur kalau kami salah. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Firman Tuhan sudah dibagikan. Kalau Tuhan mengingatkan kita agar kita menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan, langsung kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya, ampuni saya. Ampuni kami semua Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu. Ampuni hamba-Mu ini juga. Terima kasih, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Saudara, ucapkan terima kasih. Ucapan syukur kepada Tuhan dengan suara, jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, oh Jesus. Jesus. Angkat tangan saudara. Tuhan sedang menyembuhkan kita semua. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dibebaskan dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.